Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sallamana li syahri Ramadan wa sallamahu lana. Syahrul Ramadan syahrus siyami wal qiyam, syahrut tilawati was sadaqah. Faghtanimuha la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua rahmat-Mu yang sempurna, dan tetapkanlah petunjuk dan kemudahan dalam semua urusan kami. Allahumma amin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat sebesar kemampuan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita. Pamasepuan mibahang ngadulle selamat di Illinois, begitupun kita akan selamat di akhirat kelak. Makanya itu kita harus fokus untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sesat, kita akan tersiksa kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pembuka tadi sudah menjadi ketukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar supaya dipanjatkan terus, dipangolong terus di Allah taala. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan terus kepada kami rahmat, terutama di saat-saat sekarang, di akhir-akhir zaman, di zaman yang fitnahnya sangat luar biasa. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa selamat darinya. Gangguannya setan makin banyak dan makin variatif. Dek namanya kami bahas, tetapi banyak sekali macam-macamnya yang mungkin belum terdeteksi oleh ulama-ulama kita dulu, sehingga kita tidak diberikan persiapan untuk berhadapan dengan itu, dan kita harus dipaksa untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa selamat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan, pengaruhnya, bisikannya syaitan, karena barang siapa yang mengikuti bisikannya syaitan pasti akan digiring untuk berbuat kemungkaran dan dosa. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahad. Sekiranya bukan karena kepemurahannya Allah, tania alamunna wa Allah taala wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya dan pemasainya dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahad, tidak ada yang bisa selamat dari fitnahnya syaitan, dari gangguannya syaitan. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahad, tidak ada yang bisa selamat. Maka mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu hak prerogatifnya, hak pribadinya yang tidak akan pernah dibuka dan tidak akan pernah dibeberkan. Siapa yang tahu yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau buka, tidak ada yang bisa halangi.
Tidak ada yang bisa. Rahmatullahi kalau dibuka, wa in arsala fala, kalau ditutup tidak ada yang bisa membukanya. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita harus serius memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala fihi kauniyun aw fiha kauniyun wa fiha syar'i. Famasinahu Allah taala adalah bentuk kejadian alam, tanda-tanda alam, dan adalah bentuk syariat atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkadang ada dalam bentuk kejadian alam, begitupun ada dalam bentuk aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya, famasina fa Allah taala kami marja. Ramadan dengan segala aktivitas ibadah di dalamnya, famasina fa Allah taala kami marja. Bayangkan kalau Ramadan ini tidak disetting oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun bertemu dengan kita, maka nanti kira-kira bagaimana nanti kira-kira? Padahal Allah sudah menetapkan bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari-hari kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencetak pahala sekian banyak. Dan buktinya di lapangan cuma berapa persen dalam hari-hari kita, terutama di bulan Ramadan, yang kita bisa jadikan pahala yang bisa di-store kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kedatangan Ramadan ini, kekurangan yang sangat mencolok itu di-cover, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala-pahala yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan jiwa kita, maka daya ramalai famasina fa Allah taala lodida yang paling bagus. Dan saya harus mensyukuri dengan sepenuh hati karena masih dipertemukan dengan Ramadan. Masih dipertemukan dengan Ramadan. Dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan selamat. Artinya selamat jiwa dan selamat fisik. Hati kita masih semangat untuk Ramadan. Persepsi kita terhadap Ramadan masih bagus. Fisik kita insya Allah bisa melakukan aktivitas-aktivitas Ramadan. Itu keselamatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Allah pun memberikan keselamatan kepada Ramadan untuk bertemu dengan kita. Ramadan tahun ini alhamdulillah kita aman-aman, tidak ada bencana, tidak ada gangguan, tidak ada. Bayangkan dengan Ramadan orang-orang atau muslim di tempat yang lain yang penuh dengan kekacauan di dalamnya sehingga tidak bisa fokus untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Ini kalau dipikir dengan bagus, subhanallah, sungguh banyak nikmat dan karunia Allah yang kepada kita yang patut untuk kita lakukan. Makanya itu Bapak dan sekalian, pikirkan terus, yakinkan hati kita bahwa Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang saya harus maksimalkan. Ufassuku permalak. Rugi kalau saya tidak melengkapi atau menyempurnakan ibadah pada Ramadan ini. Siapa tahu iya Ramadan terakhir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan beberapa orang di antara orang tua kita, saudara kita, jamaah kita yang tahun dulu masih bersama kita untuk Ramadan, tahun ini sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di kuburnya di mana, sampai di tempat peristirahatannya yang lain. Makanya harus fokus dan betul-betul kita harus berupaya keras agar supaya rahmat Allah berupa Ramadan ini kita bisa dapatkan dengan sempurna. Tuntunan praktis untuk mendapatkan rahmat Allah ini, itu kita bisa dapatkan dalam surah Az-Zumar. 3 ayat Allah Subhanahu wa taala praktis insya Allah, akan tetapi insya Allah sangat menyentuh. Di surah Az-Zumar akan disebutkan Allah taala, "Qul ya ibadalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun
wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Qul ya ibadi, Muhammad katakan kepada hambaku. Apa yang saya katakan ya Allah? Ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Katakan bahwa Tuhanmu mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah feturennu pula di pemasina Allah taala bahwa tidak mungkin saya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya yang menyebabkan kita putus asa, putus harapan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang menggumpal dalam hati kita. Dosa yang kita lakukan itu yang menyebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqnatu min rahmatillah. Kenapa ya Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan semua pendosa. Itu hatman maqdiyah, keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun dosa saya akan ampuni. Saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak terampuni bukan pada pengampunannya, tetapi kita tidak mau. Selama kita mau diampuni itu dosa, tetapi yang menjadi penghalangnya karena kemauan itu dan kesadaran itu bahwa dosa merusak dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak kita lakukan. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Cepatlah menuju Tuhan, akad doeki di Allah taala. Bersegera untuk masuk dalam dekapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah, syokoi diuluna ku Allah taala. Jangan sombong, jangan takabur. Ajak taeha diuluna ku Allah taala. Min qabli ya'tiyakumul adabu wa antum la tunsarun. Sebelum adabnya Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu yang datang kamu tidak ada yang bisa menolongmu. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti aturan yang terbaik yang Allah telah turunkan kepada kamu. Ikuti aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, min qabli ya'tiyakumul adabu baghtah. Sebelum adabnya Allah Subhanahu wa taala datang secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan dalam keadaan kamu tidak merasakan. Ini subhanallah panduan praktik yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Minimal 3 poin. Nah, kalau diruntuk pamasena ku Allah taala, barakatna ramalai yang dianggap sebagai berkah sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hindari dosa. Ajak sama dosa. Nomor 2, cepat kepada Allah. Ikut dalam golongannya hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyombongkan diri. Ajaklah takabur. Nomor 3, ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang terbaik. Karena itulah yang terbaik. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat. Makanya Bapak dan sekalian, puasa ini diupayakan semaksimal mungkin jangan ada dosa. Jangan ada dosa. Yang kecil apalagi besar. Karena kalau itu yang terjadi, yakinlah Ramadan kita akan sia-sia. Man lam yada qaula dzur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang beramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak tinggalkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada gunanya, apalagi kata-kata yang merusak, banyak dosanya, sia-sia saja yang kita lakukan, falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'am. Tidak ada beratnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan atau menggugurkan pahala yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu. Makanya itu kunci utamanya untuk menyukseskan Ramadan kita. Hindari semaksimal mungkin dosa-dosa yang bisa mempengaruhi atau mengotori hati kita.
Ulama mengatakan itu kalau Ramadan siang hari kita puasa perut, saumul batan, perut yang tidak diisi. Tetapi kalau di malam hari itu adalah saumul qalb, itu yang standar, puasa hati. Di siang hari jangan mengkonsumsi karena memang atau mengkonsumsi makan yang melewati tenggorokan kita. Di malam hari puasakan hati dari segala bentuk pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang bisa mengotori hati kita. Makanya perbanyak zikir, perbanyak tilawah, perbanyak salat. Dan terkadang inilah yang kita tidak perhatikan dengan bagus. Kita tidak perhatikan dengan bagus. Malam hari terkadang dipergunakan untuk bersantai dengan alasan sudah capek di siang hari. Ke kafe, kemana itu, subhanallah. Padahal tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Puasa itu di siang hari kita lapar dan haus, di malam hari minimal kita harus tidur cepat untuk bangun cepat lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kita yang terbiasa untuk melakukan salat malam di pertiga malam terakhir. Itu harus kita galakkan dalam kehidupan kita. Hindari dosa, hindari dosa. Jangan sekali berdosa siang, begitupun malam. Dosa itulah menjadi hijabnya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diturunkannya atau dicabutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kullun akhadna bidambi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain bahwa kullun akhadna bidambi. Semua orang, semua makhluk, semua hambaku saya siksa, saya cabut rahmatku daripadanya karena itu adalah pengaruh dosanya. Pengaruh dosa. Makanya sering kami sampaikan bahwa kalau memang kita tidak bisa berbuat baik, beramal soleh yang banyak di bulan Ramadan ini, minimal jangan kita berdosa. Minimal jangan kita berdosa. Jangan kita berpikir bahwa campur nih. Berbuat baik, beramal soleh juga berdosa, tidak ada gunanya. Hampir tidak ada gunanya. Kita melakukan kebaikan, melakukan dosa, terhapus lagi kebaikan-kebaikan kita sehingga sifar nol lagi, kembali lagi ke asal waliyadzubillah. Maka proteskan ini dalam Ramadan, hindari dosa semaksimal mungkin. Interaksi dengan alat komunikasi kita dikurangi karena harus diakui di situ banyak dosa. Di situ banyak dosa yang terkadang menjadi saham syaitan, senjata syaitan untuk mempengaruhi jiwa kita. Mau muda mau tua harus diakui bahwa di situ banyak dosa. Kalau tidak hati-hati bisa kita terjebak di dalamnya. Maka ini trik yang kita harus jalankan. Kalau mau kuat berRamadan, melakukan kebaikan, hindari semaksimal mungkin perbuatan dosa di dalamnya. Kemudian yang kedua, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anibu ila rabbikum, bersegeralah kepada Tuhan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayat yang lain. Bercepat-cepat. Sifatnya orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam laknat dan tercabutnya nikmatnya itu adalah kan yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Itu para nabi-nabi terdahulu yang diberikan cobaan yang luar biasa. Ini tiga sifat utamanya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Nabi Zakaria diberikan keturunan setelah beratus tahun tanpa keturunan. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Begitupun Ibrahim, Musa dan lain sebagainya diselamatkan daripada berbagai macam-macam. Terakhir Allah mengatakan bahwa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu kebiasaannya yusari'u fil khairat, selalu berlomba untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apapun yang ada di hadapannya, dia selalu berupaya untuk melakukannya. Yad'unana raghaban, suka untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin kalau kami meminta berarti kami membesarkan dan mengakui akan Allah, mengakui akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia nandalkan Allah taala. Dia lebih nandalkan yang lain sehingga dia tidak mau berdoa. Tetapi orang yang suka berdoa, yang senang berdoa,
memang dia katakan bahwa doaku itu adalah senjataku, itu yang paling kuat, itu yang paling menyelamatkan kami dan membuka keberhasilan bagi kami, doaku. Makanya orang yang beriman doanya itu yang diutamakan dibanding daripada fasilitas yang lain yang Allah berikan kepadanya, karena anda akan mentungi doanya. Terkadang kita nomor keberapa itu doa, yang lain dulu, baru terakhir ditutup dengan doa. Subhanallah. Bahkan dulu tidak ada mentomي doa, karena kita tidak boleh mengatakan amin. Waliyadzubillah. Ini bahwa anibu ila rabbikum, kemudian aslimu lahu. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri. Jangan pernah merasa puas bahwa kami akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita tahu, yang diri kita sendiri bahwa kita selamat atau tidak. La tuzakku anfusakum. Jangan engkau sudah menganggap bersih dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu biman ittaqa. Cuma Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jangan cuma berpikir bahwa sombong itu cuma karena harta dengan yang lain, bukan dengan jabatan, dengan ilmu, bukan. Ada orang sombong karena kesalehannya, menganggap bahwa saya yang paling soleh, saya yang paling tertib, saya yang paling sunnah, saya yang paling subhanallah. Itu adalah kesombongannya iblis yang terkadang kita tidak rasakan, kita lakukan dalam hidup. Maka anibu ila rabbikum muaslimulah, bersegeralah kepada Tuhanmu dan betul-betul tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa yang engkau takdirkan ya Allah, itu yang terbaik bagi kami. Kemudian yang ketiga tadi bahwa wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan, karena Ramadan ini adalah rahmat. Insyaallah kamu akan mendapatkan kesempurnaan dalam bulan Ramadan. Sering saya katakan Bapak dan sekalian, Ramadan itu lezatnya pada 4 ibadah. Ummahatul ibadah fi Ramadan arba'ah, untuk mendapatkan kelezatannya. Yang pertama mengaji. Maka Ramadan tak kudet ngaji. Nomor 2 salat, menyempurnakan salat dengan berbagai macam salat. Tidak berat atau tidak benar Ramadan kita itu kalau tidak diiringi dengan salat yang bagus. Makanya man sama ada juga man qama Ramadan. Ya kan? Bukan. 3 sedekah. Sedekah itu ummahatul ibadah dalam Ramadan. Rasul setiap tahunnya, atau dikatakan oleh dia bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Itu Rasul adalah yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Tahu kami nama Malaboy. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat sekali itu di bulan Ramadan. Maka bertekad untuk selalu berinfak, selalu memberi. Saya katakan, memberi itu tidak identik dengan menyerahkan sesuatu. Memberi itu tidak identik dengan menyerahkan sesuatu. Karena inti daripada sedekah itu adalah menyenangkan hati orang. Idkhalus surur ala qulubin nas. Memasukkan kegembiraan kepada orang, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Makanya Bapak-Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersedekah, dan sedekah itu diikuti dengan kata-kata yang berpotensi untuk menyakiti hati orang yang menerima sedekah kita. Nah, tiap-tiap Allah taala mak beri tahu baru ada kata-kata kita, dan kata-kata kita ini menyakiti hatinya orang yang menerima sedekah kita. Dilarang. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Alangnya ya betul itu kok kasih-kasih sama toko subhanallah. Jangan begitu. Jangan begitu. Tidak boleh. Usahakan dikala kita memberikan sesuatu menyenangkan, walaupun mungkin wujudnya sangat sederhana sekali. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyederhanakan yang namanya sedekah. Akan Nabi dalam hadisnya, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu terhadap temanmu, terhadap saudaramu, itu adalah bentuk sedekah, bentuk pemberian. Bagaimana bisa ya Rasul? Apa yang saya berikan kepada mereka, kepada beliau? Saya cuma senyum-senyum saja. Iya, tidak ada keberikan. Tetapi dikala kamu senyum dengan dia, dia merasa senang, merasa gembira, merasa terhibur, merasa dimuliakan, merasa diangkat, merasa dihargai. Dibanding kalau kamu bertemu dengan muka yang masam, mungkin dia akan berpikir macam-macam tentang kamu. Magin dan pakai sirobal dan lain sebagainya. Itu. Makanya infakkan.
Apa yang kita bisa berikan berupa kesenangan kepada orang, lakukan apapun itu. Lakukan apa? Berikan pelayanan yang maksimal kepada orang yang perlu dilayani agar mereka hatinya selalu senang, dan jangan sampai ada kata-kata, tindakan yang bisa mengurangi keikhlasan kita daripada bersedekah. Dan tentu yang terakhir, itulah puasanya. Puasa dipelihara dengan sebaik mungkin. Insya Allah kalau ini yang diikuti, rahmatna fa Allah Ta'ala, famasina fa Allah Ta'ala, yang berupa Ramadan ini yang akan menguatkan kita, mencuci kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, betul-betul kita akan dapatkan secara maksimal. Kalladhi waladathu ummahatuh, sama seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya kalau sudah Ramadan. Kenapa? Karena dia dapat full itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Ramadannya Allah Subhanahu wa taala dia dapat full. Kenapa? Dia isi tadi dengan 4, mengaji ki, salat ki, bersedekah, puasa dengan bagus. Kalau diibaratkan Ramadan ini dengan menu makanan, makanan yang lezat itu, sesuatu makanan yang lezat itu harus minimal 4 campurannya itu. Taruhlah kalau kita mengatakan cola, cola itu akan lezat, harus ada 4 di dalamnya, Ji. Nah, tetapi cola ini yang harus 4 di dalamnya dikurangi 1. Cola itu harus ada pisangnya, harus ada gulanya, harus ada santannya, ditambah dengan air. Itu baru cola yang enak insyaallah. Kalau ada tambahan-tambahan lainnya itu kan bonus nih. Coba kita bikin cola, baru ambil daripada salah satu itemnya ini, bikin cola jangan dikasih air. Pasti itu akan mutu, pasti akan hangus. Mangui. Apa nabi bilang, cola apa ini dan lain sebagainya. Begitu benar. Dan Ramadan ini seperti ini Bapak dan sekalian. Ramadan itu seperti itu. Satu di antara 4 ini yang kita hilangkan, yakinlah sama seperti cola yang hangus yang disajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah Ramadan, cuma 3 isinya. Cuma cola yang hangus. Ulama tidak ada. Tercatat itu sudah lewat Ramadan, tetapi tidak ada yang kamu dapatkan. Waliyadzubillah. Dan inilah yang terkadang menjadi jawaban bagi kita semua dari pertanyaan-pertanyaan bahwa kenapa itu? Banyak di antara saudaraku, termasuk saya, termasuk kita semua, sudah bertahun-tahun Ramadan, itu tonji yang masuk, itu tonji yang keluar. Itu tonji yang masuk Ramadan, selesai Ramadan begitu tonji. Ya Allah ya salam. Aina Ramadan? Aina rahmatul Ramadan? Kedige pamasina puang Allah Ta'ala, kaina pastadia di dalam Ramadan ini. Masa kita tidak bisa mendengar? Masa dari dulu begini salat kita, begini mengaji kita, begitu masuk, begitu lagi keluar dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Jawabannya tadi salamenuki. Dipertemukan kita semua dengan syahrul mubarakah ini, syahrul yang mulia ini, bulan yang mulia ini, tetapi kemuliaannya kita tidak sambut dengan bagus. Ramadan adalah bulan yang mulia, mendatangkan atau membawa hadiah kemuliaan yang akan diberikan kepada hambanya yang memuliakan Ramadan itu. Ramadan hulam menebdi, dia mendatangkan, membawa hadiah-hadiah, keberkahan-keberkahan yang mulia kepada orang yang memuliakan Ramadan. Nah, tahu mana itu Ramadan, tetapi ya nataruang ngenyi Ramadan ini dibulata sebagai penjamu tamu sesuai dengan jamuan tamu kita, semua sesuai dengan jamuan kita terhadap tamu kita. Makin bagus jamuan kita terhadap Ramadan, insya Allah makin banyak pula lah hadiah yang akan ditinggalkan Ramadan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita diberkahi, kita selalu dirahmati. Doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyum ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri, yang maha hidup, bi rahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami minta tolong. Pamasita mi bahmu laupun min lo tolong kasih ke pemasih. Bi rahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, ambil alih semua urusanku, bantu semua kami untuk menyelesaikan urusanku. Saya ini makhluk dhaif, makhluk lemah, tidak ada kemampuanku. Bagaimanapun titelku dalam diri, banyak yang saya tidak tahu. Bagaimanapun banyak kayaku, banyak yang saya tidak punya. Bagaimanapun
pun jawabanku banyak yang saya tidak bisa miliki dan lain sebagainya. Itu pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika nastaghis aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusanku, urusan dunia, urusan agama, urusan keluarga, semua urusanku perbaiki ya Allah. Kalau tidak kamu perbaiki rahmatmu, kamu tidak ada yang bisa beres dalam urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan engkau melimpahkan semua urusan kau kepada kami semua. Urusan urusanmu. Dek gak rusak seperti kalau itu yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pacalla kami namalo. Kalau Allah sudah tidak peduli dengan kita, sudah tidak ada harapan. Khatam qulubuhum, sudah ditutup itu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bahwa Ramadan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus. Maksimalkan Ramadan itu di doa. Doakan banyak meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tadi itu bahwa ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Tuhan yang maha berdiri, yang maha hidup, dengan rahmatmu kami minta tolong, perbaiki semua urusanku, dan jangan engkau melimpahkan semua urusanku kepada kami, karena kami ini adalah lemah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafaq barakah kifong Allah taala puasata, nafaq barakah kifong Allah taala basyakurat sedekah puasa kita, sehingga insya Allah kelak itu akan menjadi syafi'iyah, menjadi penolong kita di hari kemudian nanti, dan mungkin sebelum hari kiamat. Di sakarat mautul kita butuh pertolongan, kita butuh syafaat. Di dalam kubur kita butuh syafaat, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan bahwa nanti di dalam kuburnya orang, semua yang dikubur itu, kalau malaikat sudah mendatangi sesuai dengan tugasnya masing-masing, ada dari kepalanya, dan begitu mendekat di kepalanya, baca Al-Qur'annya selalu mengatakan, sudah, tidak usah dekat di sini malaikat, orang ini kepalanya penuh dengan Quran, sudah beres itu. Malaikat tidak, interrogatornya tidak ditanyai lagi, tidak diintelai tentang Qurannya. Dari samping kiri kanannya bilang, tidak usah mau mendekat sini, ini ahli sedekah, tangannya ini selalu basah dengan sedekah, tidak usah beres ini tangannya, tidak usah diperiksa-periksa. Begitupun dari depan hatinya, dia sudah, tidak usah mau keperiksa hasilnya, ini penuh dengan saum, penuh dengan puasa, bersih ini orang yang paling sensitif lagi dalam keadaan orang Begitupun kalau dari bawah, dari kakinya katanya, sudah tidak usah mendengar, ini kakinya ini dipakai terus untuk salat, pergi jamaah dan lain sebagainya, dosa diperiksa. Maka dengan itu, kata hadis ini bahwa insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dengan Quran yang ada dengan kepala kita, dan dengan sedekah yang ada di dua tangan kita, dengan saum kita yang akan membersihkan hati ini, dan dengan puasa atau salat kita yang akan menguatkan hati kita. Insya Allah itu adalah juru selamat yang sangat luar biasa. Belum kita dibangkitkan, sudah dikubur, insya Allah kita sudah diberikan keselamatan, dan itu adalah tanda bahwa kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.